Ciri-ciri sholawat kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama nih, kita semakin mencintai kepada Rasulullah, kita semakin mencintai syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semakin mencintai duriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat nih, yang perlu dipahami bahwa semua sholawat kita itu pasti sampai kepada Rasulullah, pasti. Jadi ini adalah jaminan pasti. Tidak ada sholawat yang tidak sampai kepada Rasulullah. Semua sholawat kita itu pasti sampai kepada Rasulullah. Karena memang Allah Azza wa Jalla menjamin, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi Muhammad, dan juga bersalam kepadanya. Jadi seluruh sholawat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti, ya, pasti. Entah diucapkan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, serius atau bercanda, itu pasti sampai kepada Rasulullah, pasti. Dan ada pun dasar dalil hadis banyak sekali. Yang pertama nih, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aus bin Abi Aus, an Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu fa akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Rasulullah SAW bersabda begini, sesungguhnya dari seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Di dalam hari Jumat itulah Nabi Adam diciptakan, dan di dalam hari Jumat itulah Nabi Adam diwafatkan oleh Allah, dan di dalam hari Jumat itulah sangkakala ditiup, di dalam hari Jumat itulah kematian pertama kali tatkala menjelang kiamat hari akhir ini. Maka perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat kepadaku di dalam hari Jumat. Ini kata Rasulullah, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya sholawat kalian ma'rudatun, yaitu diperlihatkan, dihadirkan kepadaku. Oh, berkata oleh mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatun alayka, bagaimana dihadapkan, dihadirkan, diperlihatkan sholawat kami kepadamu, waqad arimta, dan sungguh telah wafat oleh engkau. Yaquluna, berkata oleh mereka, balita, engkau telah menjadi tulang belulang. Faqala, lalu bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengharamkan kepada bumi untuk menyentuh jasad-jasad para nabi. Jadi para nabi itu walaupun telah wafat ribuan tahun, ya, tetapi tetap utuh jasad-jasadnya di dalam bumi. Akhrajahu Abu Dawud, telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 1047. Jadi jelas, ya, sekali lagi, setiap sholawat kita pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan walaupun sholawatnya itu menggunakan bahasa ajam, bahasa non Arab, bahasa selain Arab, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa manapun, sholawat itu asalkan tujuannya yaitu sholawat dan salam kepada Rasulullah, pasti sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya namanya ciri-ciri ini kan bisa nampak, bisa tidak nampak. Yang jelas, kalau orang itu semakin banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka rizkinya akan lancar. Itu pasti, itu rizkinya lancar, semua urusannya mudah, hidupnya menjadi barokah. Karena apa? Karena dosa-dosanya dia sendiri diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun itu bentuknya baca sholawat, ternyata dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Ya, coba kita renungkan, kita bayangkan. Inilah keagungannya Nabi Muhammad SAW.